Dari Kiai Hasbian. Iya. Oh. Jadi suatu saat itu beliau tuh pengen ikan kotok itu. Kemudian dari sungai sebelah ini ada ikan kotok besar katanya melompat dari sungai. Oh. Sampai sama orang itu dijuluki kotok. Oh gitu. Ya entah itu apa memang sudah sebelumnya memang desanya namanya Gumusari atau apa sih kurang paham. Cuman yang melekat di masyarakat sampai sekarang itu tetap kotoknya. Kotoknya, iya, bukan Gumusarinya. Iya, iya. Itu terus nikah dengan orang sini, orang Gumusari sini. Cuman Mbah Buyut yang perempuan itu aslinya dari Kudus. Mbahnya Buyut ini masih saudara adiknya dari pendiri Pondok Madura. Cuman Kesawo itu ke Madura, terus adiknya ini yang ke Jember. Dia nikah dengan beliau sampai memiliki keturunan 7. Jadi keturunan 7 yang pertama itu namanya Kiai Khalil, mbahnya adik ini. Terus yang kedua itu namanya Romlah, perempuan ada di pondok sebelah di barat ini. Terus yang ketiga mbak saya yang Kiai Habibullah yang tetap di pondok Al ini. Terus yang keempat itu ada adiknya mbak itu perempuan, Mbah Hati itu perempuan. Ada di pondok sebelah juga, di barat ini ada pondok lumayan besar, ada di situ beliau bersuami namanya Kisamawan, lumayan dikenal sama masyarakat. Kisamawan. Iya. Mbah. Jalurnya dari Mbah Putri. Iya, cuman sama Kisamawan ini masih ada yang mana? Oh, masih saudara, ya, masih ada famili. Iya. Terus adiknya lagi, adiknya Mbah Hati ini, adik siapa? Mbah Aminah namanya. Mbah Aminah ini ada di sebelah timur sini, sudah wafat semua kalau mbak. Terus yang yang keenam itu ada Mbah Sufia namanya, barusan yang wafat, dalamnya buku namanya di sebelah sana. Terus ya ada yang terakhir laki-laki namanya Mahfud, cuman beliau meninggal masih usia belasang. Terus kalau masalah apa namanya berdirinya pondok di sini, pasnya tahunnya itu tahun berapa? Cuman yang diperingati di sini itu adalah tahun 20. Setiap harlannya itu ditandai dengan 1 Januari tahun 1920. Karena di tahun itu Mbah Buyut ini, Hasbian ini pertama kali menempati tanah pondok pesantren pada tahun 1920 ya. Cuman masih belum tahu apakah di tahun itu juga sudah mulai ada santri atau masih menunggu 1-2 tahun, masih belum tahu. Tidak ada secara yang akurat. Tidak ada. Ya. Nah, teman-teman, sangat menarik sekali. Kiai Hasbian ini beliau adalah dari daerah Keraton Bernata. Tadi disebutkan siapa namanya, Binder Saud. Binder Saud itu adalah satu pejabat di daerah Keraton yang punya pangkat di kerajaan itu, ya di kerajaan itu ya. Makanya beliau dijuluki Binder Saud. Nah, dari itu kemudian punya putra, kemudian punya cucu, dan cucunya lagi namanya Ki Agung, siapa namanya? Ki Agung Abdillah, Ki Abdillah itu, Ki Agung apa namanya? Nama daerahnya itu Derma itu, dan kemudian punya putra ya Kiai Hasbian. Jadi punya cucu ya, cucu dari Kiai Abdillah. Nah, nasab ini tidak terlalu jauh, sehingga beliau masih punya darah-darah keraton, sehingga beliau melakukan perjalanan, akhirnya sampailah di Jember ini, dan beliau mendirikan pesantren ini. Mungkin tidak hanya serta-merta duduk kemudian ada santrinya, jadi tidak begitu, banyak sekali perjuangannya. Salah satunya adalah kotok, di mana itu khas di
daerah sini bahwa beliau juga ada kaitan dengan sejarah nama Kotok itu. Dan akhirnya menikah dengan Nyai Khadijah. Beliau juga dari Madura, jadi nasabnya tetap dari Madura, di Gulu-Gulu. Nah, itu teman-teman sejarah nasab dari Ki Hasbian. Kemudian tentang perjuangan beliau di sini, ini kan juga tidak serta-merta. Ada sisi dimana kalau tahun 20 menempati di sini, berarti di situ masa-masa sebelum perjuangan. Sudah pada tentu mungkin ada cerita-cerita meskipun tidak begitu akurat, karena memang waktu itu media sosial tidak seperti sekarang. Jadi kalau sekarang ini orang kentut saja itu sudah menjadi viral. Kalau dulu mungkin tidak begitu viral. Mungkin bisa ada salah satu cerita ataupun riwayat tentang beliau di perjuangan sebelum mereka. Ini lebih tahu. Oh, oke. Ini Ra Muslim. Kalau dalam bahasa Jawa, Ra itu tidak Muslim gitu, tidak Muslim kan? Orang Madura. Oh gitu ya. Berarti sekarang ini bosnya orang Madura ya. Iya. Ini Lora yang paling cakep. Nah, Ra mungkin bisa bercerita tentang jalur itu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya terkait dengan sumbangsi beliau atau perjuangan beliau dalam kemerdekaan, saya betul tidak juga. Namun seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya beliau menempati tempat ini itu masih jauh sebelum kemerdekaan begitu. Nah, menempati ini tempat di sini seperti yang dikatakan Gus Rudi tadi, tentunya tidak semerta-merta langsung duduk ada santri, tidak. Pasti ada perjuangan daripada beliau. Salah satunya perjuangan yang harus dihadapi oleh beliau itu menghadapi mertua sendiri. Begitu ya. Menghadapi mertua sendiri. Jadi konon ceritanya saya juga mendengar dari sesepuh yang juga mendengar dari yang menuntuti kan begitu. Perjalanannya. Mertua beliau ini seorang pendekar. Mertuanya Seorang pendekar. Kebetulan masjid ini adalah arena pertandingan. Oh gitu. Iya. Kalau dulu tempat pertandingannya di masjid ini. Dalam istilah carok gitu. Carok yang dari Madura kita di sini juga ada ya. Kalau ada perselisihan, caroknya di sini. Bukan di sembarang tempat. Jadi di sini tempatnya. Ada di sini. Iya. Ada yang kepala tengkoraknya dulu katanya di keimaman. Jadi tidak semerta-merta langsung berbentuk seperti itu, tidak. Masjid atau istilahnya yang tertua pertama kali ada di sebelah barat di sini sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Di situ. Justru di sini tempat arena pertandingan. bebas di jam